Bisa-bisa. Shalom Energies people. Yang bersuka cita pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Siapa yang mau tetap bersyukur, sepekan udah dilaluin, tapi Tuhan boleh tetap beserta kita dan kita menyatakan Tuhan Yesus baik. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Cikini segondang dia. Apa? Kita di sini untuk memuji dan menyembah dia. Surabaya, Tasikmalaya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan hari ini. Kau boleh mengumpulkan kami semua di tempat ini Tuhan, untuk beribadah padamu, untuk bersatu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami nggak bisa membatasi kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami mau fokus, kami mau arahkan perhatian kami hanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Engkau yang melawat ibadah kami Tuhan. Juga setiap kami yang hadir pribadi lepas pribadi, Engkau yang tahu keadaan kami Tuhan. Biar kami datang pagi hari ini, kami percaya ada kuasa Tuhan dalam ibadah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari semuanya kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita. Amin. Mari semuanya bertepuk tangan. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Amin. Forever.
Silakan teman-teman untuk kembali duduk. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita sadar kalau Tuhanlah yang menarik setiap kita untuk erat dengan hatinya. Amin. Siang hari ini kita mau datang, kita mau hampiri tahta sucinya pada siang hari ini, biar setiap teman-teman yang hadir di tempat ini bisa merasakan keindahan Tuhan sambil merenungkan setiap lirik daripada pujian ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata
biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan atas setiap kami. Berbicaralah Tuhan, pribadi lepas pribadi ke atas kami. Kami umat kepunyaan-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami mau hidup dalam rancangan-Mu, dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau singkirkan segala kekhawatiran kami, semua ketakutan kami Tuhan. Kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Dan untuk selanjutnya mari kita sambut rekan kita Yunika. Terima kasih disambut, aku jadi tersanjung ya. Ini ngomong-ngomong lesehan gak? Oke, teman-teman, seperti yang udah diumumkan di pengumuman minggu lalu bahwa hari ini itu talk show ya teman-teman ya. Jadi nanti akan dipaparkan materi dulu beberapa menit gitu ya, terus nanti akan dibuka sesi Q&A. Nah sebelumnya, perkenalkan kalau ada yang belum kenal, aku Yunika dan aku akan menjadi moderator pada talk show kali ini. Nah kalau di talk show lainnya mungkin bilangnya bintang tamu kali ya, tapi kayaknya di sini bukan bintang tamu ya, di sini kita sebutnya narasumber aja. Langsung aja teman-teman, kita mau panggil Tante Henny. Iya, bingung. Di mana kita nih? Iya, aku juga di mana ya? Ini langsung duduk apa? Iya. Iya, kita basa-basi dulu lah Tante. Iya. Gue salah gitu. Oke. Kalau Tante ini nanti nyamannya emang sambil berdiri ya. Tapi kita basa-basi dulu Tante, apa kabar Tante? Iya, masih sehat sih. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan mendengarkan Tante Henny untuk memaparkan materi yang bertema boleh. Yang bertema self esteem in God's perspective. Nah, kurang menarik apa teman-teman? Menarik banget bukan? Tapi sambil kita menunggu bangkunya nyampe ya. Nanti begitu nyampe, oke. Ya, ini bangku kan buat nanti ya. Jadi saya mau siap-siap dulu. Oke, ada beberapa slide yang bisa saya bagikan hari ini untuk memulai kegiatan kita talk show. Ya, ini sebenarnya agak curang ya, karena bicara talk show dengan mesti paparan dulu, ini mestinya 3,5 jam. Waduh, boleh sih aku mah. Tapi kan pada mau pulang. Oke, saya mau tampilkan ada dua tokoh Alkitab. Dua-duanya laki-laki, dua-duanya ada di kitab Hakim-Hakim yang mengalami masalah self esteem ya, dan nanti kita akan jabarkan lagi self esteem itu apa dalam perspektif manusia maupun dalam perspektifnya Tuhan ya. Slide-nya dulu. Tokoh yang pertama Gideon ya. Ini ada di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 sampai 15. Ceritanya itu Gideon lagi ngumpet sambil mengirik gandum ya, di pengirikan anggur, salah tempat kan ya. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam kondisi dijajah, nggak cuma dijajah, dirampok ya. Jadi segala hasil buminya begitu panen diembat sama bangsa penjajah, sehingga akhirnya untuk mengamankan aset, untuk menyelamatkan hidup, ketika harus mengirit gandum misalnya, mereka harus ngumpet, termasuk Gideon. Nah waktu itu Gideon kedatangan malaikat Tuhan, manggil dia, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani ya. Itu panggilan istimewa sekali, karena kemudian waktu kita baca dalam kitab Hakim-Hakim, dia bilang, oh aku ini, apalah aku ini, aku mah apa atuh, kalau orang sekarang bikin lagu dangdut gitu ya, cuman butiran debu, lilin kecil menerangi kamar kecil, tapi nggak disebut di situ. Karena aku ini paling kecil, aku ini paling muda, dari keturunanku aku yang paling kecil. Aku bisa apa? Kalau Tuhan menyertai aku, Tuhan di mana? Aku aja sampai mesti ngumpet, katanya begitu. Sungguh orang dengan
rasa percaya diri yang jelek, harga diri yang sangat rendah. Padahal malaikat Tuhan melihat dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Beda banget, ya. Itu tokoh pertama, Gideon. Saya yakin kita tahu ceritanya lebih lanjut, dia bisa menang perang bla 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 cuma dengan 300 orang dan sebagainya. Tapi ini awalnya ditemukan oleh Tuhan pahlawan gagah berani yang lagi ngumpet di tempat pengirikan anggur. Salah tempat, salah persepsi, salah harga tentang dirinya sendiri. Tokoh kedua, Yeftah. Yeftah ini di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat 3. Ini juga latar belakangnya mengenaskan. Dia dari keluarga yang berantakan. Bapaknya ketemu dengan perempuan lain, ya, selain ada ibu yang satu lagi, ya. Anak yang tidak dikehendaki, hamil di luar nikah yang sebenar-benarnya, sehingga dia dibenci oleh keluarganya sendiri. Dia itu ditolak, diusir dari kecil, sehingga akhirnya dia gaul dengan orang-orang yang salah, gaul dengan para perampok, gerombolan yang memang nyari-nyari sesuatu di luar sana. Itu Yeftah. Dan kemudian kita tahu Yeftah juga akhirnya punya perubahan hidup. Dia juga menjadi salah satu hakim di dalam perjanjian lama ini, di dalam kitab Hakim-Hakim. Makanya namanya ada, ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada perubahan dalam konsepnya, pasti konsep dirinya, harga dirinya. Tapi sebelumnya ini anak, ini orang, ya, punya potensi besar mengalami masalah ya dalam kehidupan karena udah tertolak dari kecil. Kalian ada pengalaman seperti itu? Pengalaman seperti Gideon, pengalaman seperti Yeftah, ditolak, diabaikan, mesti ngumpet, gak punya rasa berharga, rasanya aku mah apa atuh, paling kecil, paling muda, paling gak bisa apa-apa, atau mungkin dikatakan orang seperti itu, lu tuh bisa apa sih, dan sebagainya dan sebagainya. Ini bicara mengenai self-esteem, ya. Slide. Self-esteem apa sih? Harga diri kalau kita terjemahkan. Ya, kalau saya baca judulnya, emangnya masih kurang berharga ya kalian ya? Udah nyanyinya macam-macam soal Tuhan masih berasa kurang berharga. Tapi kadang-kadang memang seperti itu, ya. Kita tahu teori, kita nyanyi, tapi sendirinya ketika dalam perjalanan sehari-hari nggak berharga juga gitu. Self-esteem itu penilaian seseorang, artinya penilaian kita tentang diri kita sendiri. Mau nilai berapa nih? Harga berapa nih? Harga mahal karena memang edisi khusus, edisi spesial, ya? Atau harga kodian, harga pasar. Tanah Abang lagi diskon besar karena juga kurang laku, ya. Tetapi ini kita harganya lebih bawah dari Tanah Abang atau enggak nih? Kadang-kadang kita salah menghargai diri, baik dari segi fisik, karena lihat, itu yang tinggi menjulang, aku mah kecil mungil imut, ya, hampir nggak kelihatan. Ya, dari segi fisik, orang lain ideal, ini mah, wah pokoknya nggak jelas lah pokoknya gitu. Dibandingkan orang lain di luar kriteria begitu. Ya, ada juga kita menilai diri rendah karena rasa nggak mampu ini, nggak mampu itu. Orang lain, juara macam-macam gitu. Saya juaranya juara kampung halaman aja. Karena rasa nggak punya sesuatu yang bisa diunggulkan. Ada lagi mungkin merasa tidak berharga karena karakternya, ya, karakter yang berbeda dari kebanyakan orang. Tapi barangkali sebenarnya justru karakter berbeda itu membuat dia bisa diunggulkan kalau dia bisa menempatkan diri pada harga yang tepat. Ini bicara self-esteem. Slide. Apa buktinya orang dengan self-esteem yang sehat? Ada sehat, ada nggak sehat, ya. Yang lumayan, ya, artinya sehat itu bukan berarti terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi juga jadi nggak peduli orang, jadi arogan, ya. Juga jangan yang rendah. Sehat itu ada di level yang ya agak tinggi sedikit tapi nggak ketinggian, ya. Orang yang self esteemnya sehat atau bagus, dia akan bisa terima diri apa adanya, cinta dirinya apa adanya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Kenapa? Karena memang dia sudah menghayati Tuhan mengasihi dia, dan dia bisa melihat, aku punya kelebihan kok. Aku memang punya kekurangan, tapi aku juga punya kelebihan. Itu orang yang punya self esteem bagus. Dia juga percaya dia punya kemampuan, pede dengan kemampuannya. Itu artinya self esteemnya bagus. Merasa berharga, merasa dihargai.
Itu yang self esteemnya bagus. Dan berani menghadapi tantangan, bukan dikit-dikit menyerah atau dikit-dikit menghilang dari peredaran. Tahu gelap beneran nih. Bilang, oh, mana orangnya? Udah lenyap. Ya, itu orang yang bermasalah dengan harga dirinya. Nah, jadi kalau yang self esteemnya rendah, penilaiannya jelek tentang dirinya. Ah, lu hebat ya? Ah, enggak lah, biasa aja. Gue mah nggak ada apa-apanya. Ya kalau doanya begitu, jadilah seperti yang kau percaya. Penilaian rendah negatif tentang diri sendiri, merasa tidak berharga, tidak mampu, tidak pantas untuk dicintai. Jadi kalau ada yang bilang, aku suka kamu loh, masa? Aku sayang kamu, bohong ya. Karena biasa dijahatin, karena biasa ditolak. Sehingga ketika ada yang bilang aku mengasihimu, bahkan dibilang Tuhan mengasihimu, nggak mungkin lah. Ini udah tercipta buat dibenci orang soalnya. Bisa begitu, ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini, di toko sebelah lah mendingan, ya. Selanjutnya, orang bisa punya self esteem tinggi atau rendah, itu ada dua faktor yang mempengaruhi. Faktor dalam, internal, faktor luar. Faktor dalam itu bisa berupa pengalaman dari masa kecil, ya. Masa kecilnya tidak menyenangkan, masa kecilnya itu menyenangkan, itu akan mempengaruhi dia berasa berharga atau tidak. Ditolak oleh orang tua, diterima, disayang oleh orang tua, ya, itu juga akan membuat harga diri berbeda. Ada juga berhasil dalam sekolah, juara gitu ya. Ya kalau nggak juara angkanya di atas KKM, nggak pakai remet-remet lah gitu. Artinya kan berhasil gitu ya. Apalagi kalau menang lomba gitu ya, sertifikatnya banyak, piala berjejer sampai penuh rumahnya begitu. Dia punya harga diri lebih tinggi daripada orang yang gagal maning. Ya, salah melulu, gagal melulu. Mau di permainan nggak pernah menang. Ya, main game aja kalah. Main game aja you are loser gitu, you are fail. Main game aja udah kalah. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan juga, mau kenalan udah ditolak orang. Belum mulai kenalan udah ditolak orang. Ya, itu bisa terjadi. Artinya dia akhirnya bisa punya self esteem yang jelek. Pendidikan juga bermasalah, pekerjaan juga ada kesulitan. Masalah-masalah seperti itu pada akhirnya membuat self esteem orang jadi jelek. Tambah lagi penampilan fisik. Ya kita nggak usah menang Miss Universe sih, ya, atau Man of Universe gitu ya, nggak usah. Tapi ya yang adekuat lah gitu, wajah-wajahnya ada gitu ya. Nah kalau orang-orang dengan masalah dalam penampilan, ya berasa, dia flawless, gue kok ada banyak titiknya gitu, jerawat misalnya gitu. Padahal jerawat tuh nggak kenapa-napa kan, baru jerawat. Belum kalau misalnya bentolnya segede-gede jempol kan repot juga gitu. Nah, orang-orang berasa tidak berpenampilan baik itu akan punya self esteem yang lebih rendah, ya. Itu faktor dari dalam diri. Faktor dari luar tentu saja pengaruh yang sekarang ini slide, pengaruh dari medsos itu yang paling juara, ya. Wah, apalagi kalau udah mulai scroll, harga diri langsung rontok tuh. Ya. FOMO, fear of missing out, nggak boleh gua kalah dari orang. Dia bisa apa, gua langsung lakukan. Dia beli apa, gua beli lagi. Ngutang, ngebon, sampai kena pinjol, sampai mau bunuh diri. Gara-gara apa? Mau ningkatin harga diri dan martabat. Padahal nggak bisa dengan cara-cara seperti itu. Ada pujian, nggak ada pujian dari orang, itu faktor eksternal yang bikin kita punya harga diri naik atau turun. Begitu juga tekanan sosial. Lu mesti gini dong, lu gak kayak gitu gimana sih? Nah, ada tuntutan untuk menjadi lebih baik, lebih sempurna, itu bikin harga diri juga jadi berantakan. Nah, apa kata firman Tuhan? Slide. Tuhan udah ingetin banyak sekali ayat. Saya cuma ambil 6 ayat aja karena nggak banyak kan, nggak keburu. Ya, ada yang jelas Tuhan bilang, gak usah ngomongin harga diri macam-macam. Di hadapan Tuhan, engkau berharga di mataku, kata Tuhan, dan mulia, dan aku ini mengasihi kau. Kurang apa lagi? Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi ngomong engkau berharga di matanya. Masih kurang? Mau berharga di mana lagi? Mau berasa harus ditaruh di mana? Karena Tuhan yang udah ngomong aja nggak percaya kitanya, ya itu jadi masalah pribadi kita. Ya, Tuhan juga bilang apalagi dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Siapa yang mau biji matanya saya colok? Sini. Hah? Cuma 2. Gak ada yang mau. Kenapa? Berharga. Jadi kalau sampai Tuhan bilang engkau itu berharga seperti biji mataku,
Artinya apa? Gak ada yang bisa ganggu. Karena engkau itu luar biasa. Engkau dan saya itu segitu berharganya di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, ini romantis banget nih ayatnya, saya senang. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi kalau Tuhan buka tangan tuh ada muka kita. Hai gitu. Tuhan begitu romantisnya sampai melukis kita di telapak tangannya. Kebayang ya Tuhan tangannya gede amat ya. Kita ada semua di sini gitu ya. Dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi tetap diawasi sampai di tangan pun ada gitu. Segitu mengasihinya Tuhan, segitu berharganya kita, sampai Tuhan taruh kita di tempat-tempat yang luar biasa. Gak cukup itu, slide. Tuhan bilang, sengsaraku, ini Daud yang nulis ya, tapi ini dari renungannya dengan Tuhan. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Di sini ada yang jadi kolektor mobil-mobilan? Ada? Ya, ada yang udah angkat tangan. Wah, itu kalau dijual lumayan tuh ya, kalau edisinya edisi unik gitu ya. Tapi Tuhan koleksinya air mata. Kirbat, ya kalau kirbat tuh karung ya sebenarnya ya, karung atau ya wadah untuk air anggur biasanya begitu. Ya, nah di kirbatnya Tuhan, kantong air anggurnya Tuhan isi air mata, dicatat air matanya Yusuf, tanggal 24 September 2023, 2 tetes. Nanti air matanya apalagi ada tuh, ya disimpan. Tuhan punya koleksi kirbat air mata. Orang mah ya koleksinya botol minyak wangi ya. Ya, botol minyak wangi gitu kan, yang kecil-kecil kan lucu-lucu ya. Kalau yang mahal soalnya bukan yang palsu, jangan salah ya. Itu aja udah gak boleh dicolek orang. Ini sengsara kita, Tuhan yang hitung. Oh 1, 2, 3, air mata juga ditampung. Kurang apa lagi? Kurang berharga apa? Kita lihat orang nangis, nangis lagi. Udahlah, bosen gue. Tapi Tuhan gak pernah akan merasa seperti itu. Apakah manusia itu? Kata penulis kitab Mazmur, sehingga engkau memperhatikannya. Dan anak manusia, sehingga engkau memperhitungkannya. Kalau kita tidak berharga, gak akan diperhatikan Tuhan. Kalau kita harga dirinya jelek, harga kita rendah, gak akan Tuhan perhitungkan. Tapi sebegitu berharganya kita ada dalam perhitungan Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kamu satu orang lebih berharga dari segala ciptaan yang lain. Termasuk satu-satu, bukan cuma satu orang. Satu-satu kita berharga lebih dari ciptaan Tuhan yang lain. Itu menunjukkan sebegitu berharganya kita sebenarnya dalam perspektifnya Tuhan. Tinggal gimana kita mengambilkannya. Satu layar lagi. Jadi gimana caranya? Slide. Kita bisa mengembangkan self-esteem yang sehat. Ya, nomor 1 kenali dong kelebihan kita apa. Tanggulangi kekurangan diri. Yang bagus kita syukurin, yang jelek jangan kita biarinin gitu. Perbaiki, karena masih ada waktu. Perbaiki sehingga kita jadi orang yang unggulan. Fokuskan pada hal-hal yang positif, karena meratapi nasib juga nggak akan mengubah apa-apa. Mendingan sambil menangis sambil berjalan maju, sambil menangis sambil berubah, itu akan menolong. Bandingkan diri, jangan dengan orang lain, stres. Banyak orang mengalami gangguan kecemasan, banyak orang jadi pasien psikologi. Kenapa? Sibuk ngebandingin diri sama orang, kompar-kompar sana sini. Lebih baik bandingkan diri dengan masa lalu. Udah berubah sejauh apa saya? Atau masih lagunya aku masih seperti yang dulu. Kalau begitu artinya tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Dan kalau memang diperlukan, minta dukungan dari orang lain. Di sini ada KKA. Doa sama-sama, bukan ngegosipin orang. Minta dukungan untuk maju sama-sama. Dan itu akan menolong kita. Lakukan juga hal-hal yang bisa bikin kita bahagia. Daripada kita sirik sama orang, lebih baik kita pikirkan, saya bisa bahagia caranya gimana? Nolong orang itu salah satunya. Memberi, berbagi itu salah duanya. Itu akan menolong kita untuk lebih bahagia. Dan tentu saja last but not least,
hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan cuma nyanyi di gereja, bukan cuma angkat tangan waktu kita doa di gereja, tapi sepanjang waktu 24 jam dalam sehari, sambil makan, sambil tidur, bahkan dalam mimpi, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu akan menolong kita selalu punya harga diri yang pas, yang sehat, sesuai dengan perspektif ilahi. Pengantar itu dulu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan. Oke, terima kasih Tante Henny untuk dari pesan dan teman-teman. Kita udah tahu lah garis besarnya gimana caranya kita untuk mendapatkan self esteem ini di dalam Tuhan. Nah teman-teman, sebelum aku yang bertanya kepada Tante Henny, adakah di sini yang mau? Karena kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya kah? Kalau nggak ada yang mau nanya, kita yang nanya ya Tante ya. Nggak dong. Nanti dapat poin tambahan, dicatat sama Kak Ucup. Dapat hadiah buat Natal, enggak lah ya. Ayo teman-teman, tanya. Ada yang belum ngerti apa udah cukup? Ya udah, dari Kak Ucup mau nanya? Oh bentar. Langsung ditembak nih. Oke, aku aja deh kalau gitu yang nanya. Tadi kan Tante udah dijelasin beberapa faktor, ada 2 faktor yang mempengaruhi self esteem kita, internal dan eksternal. Itu yang paling berpengaruh buat self esteem kita itu yang internal atau yang eksternal sih Tante? Kalau mau dibilang paling itu agak repot ya. Memang yang nomor 1 mempengaruhi kan yang ada di dalam kita dulu dong, ya. Jadi yang internal itu memang pengaruhnya besar. Tetapi kalau kita salah tempat juga, alias ada di lingkungan yang salah, yang udah bagus-bagus dari kita bisa hancur lagi karena faktor lingkungan. Jadi sebenarnya dua-duanya berpengaruh. Cuma kalau kita cuma di dalam rumah aja nih, ya di kamar aja gitu, ya faktor internal lah yang paling berpengaruh gitu. Kalau udah mulai keluar, udah mulai gaul dengan teknologi juga, ya dunia maya, nah, faktor lingkungan juga berpengaruh. Gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada yang paling-paling, jadi tergantung kita di mana. Ya itulah yang paling berpengaruh buat kita. Oke. Udah ada yang mau nanya? Belum juga? Ini aku semua nih yang nanti kasih soal ke Tante Henny nih. Oke. Gimana nih? Ini dari 1543 jemaat Energize. Yang penasaran cuma aku doang. Oke. Terus Tante, gimana sih cara kita menjaga supaya self esteem yang kita punya itu yang Tuhan mau, tapi bukan yang dunia mau. Sedangkan kita kan di sini misalnya adalah kita taruhlah ada orang yang ke gerejanya seminggu sekali yang namanya gereja, terus nggak ikut KKA dan segala macam gitulah katakan. Gimana cara kita membedakan apakah kita udah punya self esteemnya Tuhan atau self esteemnya ternyata itu penilaian dunia? Oke. Gampang sebenarnya. Hari-hari meratapi diri dengan cara seperti apa? Kalau meratap kan artinya udah jelek aja ya. Hari-hari ngomong tentang diri sendiri atau kalau pagi itu, aduh, Senin. Itu orang self esteem jelek tuh, ya. Senin, emang kenapa? What's wrong with Senin? What's wrong with Monday? I hate Monday. So what? Nanti mau gimana pun Monday besok akan terjadi, ya kan? Kecuali udah kiamat hari ini. Ntar malam Yesus datang, gak jadi ada Monday. Selesai udah hidup kita, ya. Tapi selama masih hidup, kalau ada hari Senin tuh nggak berkeluh kesah. Kalau orang berkeluh kesah, itu udah self esteemnya udah pasti jelek. Ada apa aja ngomel gitu. Ada apa aja ngomel. Macet ngomel, sepi ngomel, aduh gua kecepatan nih. Emang kenapa kalau kecepatan? Lu tidur lagi aja. Yang amat sih jadi orang gitu ya. Orang yang sering ngomel-ngomel, berkeluh kesah, itu ciri dari orang yang self esteemnya jelek ya. Apalagi gila-gila cirinya, orang yang ngelihat orang lain lebih bagus melulu dan selalu lihat dirinya kurang, itu udah jelas self esteemnya jelek. Kok dia bisa ini ya? Kok dia bisa itu ya? Kok dia punya ini ya? Kok aku gak punya ya? Yang lu punya apa? Gini aja sama orang. Hitung dong yang ada padamu. Hitung. Kalau lagu zaman dahulu kala ya, ini mah udah punah kali itu lagu ya. Hitung berkatmu satu-satu, bukan sejuta-juta. Satu-satu. Supaya kita bilang, wih gue kaya juga ya. Banyak loh ternyata yang Tuhan kasih buat kita. Cuma kita suka take it for granted gitu. Udahlah impas itu mah memang mustinya Tuhan kasih, kan dia Tuhan gitu. Lu siapa sampai Tuhan mesti ngasih kebaikan begitu? Ya, jadi
kita akan bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Itu kalau self esteemnya baik. Kalau enggak, ngelihat orang sirik aja gitu. Terus orang yang self esteemnya bagus juga biasanya akan rasa PD-nya bagus gitu, nggak insecure, nggak yang apa ya, nggak rasa nggak aman. Kalau orang self esteemnya jelek, rasa tidak amannya besar. Ya, orang yang self esteemnya bagus merasa aman dengan apapun yang ada di sekitarnya. Kalau dikasih masukan gitu, oh makasih ya gitu. Bukannya iya sih, tapi lu juga gini gitu. Terus lu mau terima masukan gua kagak sih? Kalaupun orang lain belum tentu masukannya benar, bilang aja makasih ya, saya tampung dulu. Kan tampung kan boleh dong. Mau habis itu gua buang lagi kan bodo amat ya kan? Tapi didengerin dulu, belum tentu dia salah. Belum tentu orang yang kasih masukan itu jelek masukannya. Dengerin aja dulu. Gak usah sibuk dengan silat membela diri gitu. Dengerin aja. Ya. Nah, itu artinya self esteemnya bagus karena dia tidak terlalu rasa insecure, rasa gak aman gitu. Dia pede. Oke, saya bisa salah kok. Namanya juga manusia. Saya bisa aja kurang. Ya makasih udah dikasih masukan gitu kan. Jadi menambah nilai baik saya gitu kan. Ya, dan kita maju sama-sama. Oh, justru senang gitu kalau dapat masukan, bukannya senep, ya. Itu bedanya. Nah, jadi ngukurnya sih gampang-gampang aja. Kalau yang lebih spiritual gimana? Supaya kita tahu kita punya self esteem yang bagus. Cek dan recheck dah. Kalau misalnya ke gereja seminggu sekali aja ya. Setiap hari doa nggak? Oh, doa makan. Kurang nanti doa makan doang, ya. Ada saat teduh nggak? Ada saat teduh. Tapi benar-benar diisi nggak saat teduhnya? Ya, ngobrol nggak dengan Tuhan? Ngobrol tuh dua arah ya, bukan kita doa naik tuh nembakin sorga. Giliran Tuhan mau ngomong, baru Tuhan buka mulut. Amin. Hilang udah repot, udah gua repot Tuhan ntar ngomongnya kapan-kapan gitu. Itu belum doa ya. Kalau doa tuh artinya kita ngomong nggak usah banyak-banyak, Tuhan udah tahu isi hati kita kok. Tapi punya waktu cukup untuk dengar suara Tuhan. Caranya gimana? Ya punya waktu yang tenang, nggak ada gangguan. Ini handphone buang jauh-jauh ya, jangan dibuang nanti mulutnya susah. Artinya jangan ada distraksi. Kalau mau ada musik yang very soft ya, yang instrumental aja untuk membawa kita dalam hadirat Tuhan. Lalu apapun yang ada di kepala kita nih, kalau memang dengar audible puji Tuhan ya. Tapi kalau ada di kepala kita karena kita lagi ada di hadirat Tuhan, catat aja dulu, ketik, catat gitu ya. Mau bener, mau salah, mau kita ragu apa enggak, tulis dulu. Nanti abis udah kayaknya nggak dengar apa-apa, rasa nggak ada apa-apa lagi di kepala, baru dicek sesuai firman apa enggak. Kalau nggak sesuai firman, wah ini maunya gua, ya delete. Ya karena itu salah dengar ya. Tapi kalau ada nih di Alkitab ada di Alkitab cocok nih, membangun, menguatkan, meneguhkan misalnya begitu. Wah ini dari Tuhan nih, pegang itu sebagai jawaban doa. Dan kumpulin itu apa Tuhan katakan sepanjang tahun. Udah jadi satu album, udah bisa bikin buku ya. Kalau kita memang dengar-dengaran, koneksi, komunikasi dengan Tuhan. Tapi selama ini kalian doanya gimana? Iya, doa doang, ngomong doang. Belum dijawab udah kadung amin, udah repot sendiri. Nah itu diubah supaya kita punya self esteem yang bagus ya. Karena anak muda challenge-nya memang itu sih, self esteem yang aut-autan ya. Karena memang tantangannya juga hidup juga banyak kacau balaunya sih sekarang ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih Tante. Seberapa kuat sih pengalaman traumatis itu bisa buat orang sulit? Mungkin aku nggak ngerasain pengalaman setraumatis itu, ataupun kalaupun misalnya aku ada punya teman gitu ya, kan gimana pun kita mau jadi berkat gitu, katakanlah gitu. Terus aku nggak bisa ngerasain apa yang dia rasain gitu, dia ngeluh cerita dan segala macam. Emang seberapa kuat sih pengalaman traumatis itu bisa mempengaruhi self esteem kita? Kuat. Seberapa kuat? Kuat. Pengalaman traumatis itu bisa ke bawah sampai tua, bahkan sampai menjelang hayat akhir. Kalau tidak pernah di cut off, kalau nggak pernah ditanggulangi, ya. Pengalaman traumatis itu apa aja sih? Oh banyak banget. Mulai dari yang mungkin orang tua kita yang punya masalah ya. Waktu kecil kan yang punya uang atau nggak punya uang kan orang tua. Tapi kan kita jadi korban ya.
korban tanda kutip ya, nggak punya duit kan berasa ya, nggak bisa jajan, nggak bisa main kemana-mana sama teman lihat dia makan kita cuma ngeces gitu ya, aduh seandainya aku punya uang. Bahkan ada sebagian yang susah sekolah gara-gara orang tuanya kurang penghasilan gitu misalnya, yang punya masalah orang tua, tapi kita jadi korban trauma keuangan, apalagi yang tiap bulan digusur. Nggak berasa sih ya kalian ya, ada keluarga-keluarga nggak tiap bulan, ya lebay banget, setahun sekali pindah rumah gitu, bukannya kelewat kaya tapi ya digusur. Kalau ini kontrakan ataupun mungkin nggak tahu taruh dia tinggal di mana, tahu-tahu mau dipakai buat digeser karena ada pembangunan pemerintah, proyek apa ada aja digusur-gusur begitu. Apa nggak traumatis kayak begitu? Gua aman nggak ya tinggal di sini? Ini gimana ya? Wah, jadi dia bangun benteng pertahanan. Saking trauma di masa kecilnya, dia ada di gusur-gusur orang. Nah, kalian mungkin nggak segitunya ya. Oh, aku nggak gitu sih, puji Tuhan, haleluya. Tapi ada orang mungkin mengalami trauma kekerasan seksual. Misalnya ya, amit-amit jabang baby dan mesti ketok jidat sama-sama ya. Ada kasus-kasusnya sih. Ya, dilecehkan secara seksual oleh orang-orang dekat. Ya, orang serumah, ada mungkin tetangga gitu. Apa nggak traumatis sampai dewasa? Bisa, sangat ganggu. Dan itu mungkin saja jadi akhirnya pengaruh ke self image ya, harga diri untuk tubuh. Rasanya tuh body nggak pernah cukup gitu. Kalau punya duit, oplasnya sering-sering tuh. Yang Korea bolak-balik ya, hidung geser. Udah gitu nanti mata ya mesti digedein, nanti alisnya mesti diapain lagi, nanti jauhnya juga dagunya mesti pokoknya dibikin lebih lancip lah kalau gitu. Nanti bagian mananya ada aja yang dioperasi, bisa puluhan operasi dilakukan. Saking tubuhnya nggak sempurna. Kenapa? Kalau diusut-usut barangkali, nggak selalu, ada pelecehan seksual di masa kecil. Itu bisa. Susah makan juga, atau kalau makan keluar, bulimia, anoreksia nervosa, melaparkan diri, itu juga bisa karena dari kecil ada trauma kekerasan seksual, atau mungkin nggak kekerasan seksual, dihina-hina, gendut amat sih. Jadi orang tuh jangan kebanyakan makan, anak perawan lagi, cabi-cabi gitu, jelek tahu, dijelek-jelekin terus, padahal cantiknya luar biasa gitu. Selalu berasa kurang pada akhirnya. Itu kata-kata menghancurkan gitu. Ya nggak digebukin, apalagi yang digebukin juga ya. Ada orang nggak digebukin tapi ditapukin pakai kata-kata. Itu pun traumatis, ya. Bisa sampai umur berapa? Ya kalau nggak pernah diberesin, itu sampai mau mati juga, sampai mau meninggal dunia masih merasakan hal yang seperti itu. Tapi tampilannya beda. Dia udah lupa penyebabnya apa. Biasanya kalau nanti konsul, ngoreknya bisa sampai sana tuh. Makanya jangan kelamaan kalau mau konsul, umur 20-an udah paling bagus lah. Ya, kalau udah umur 60, musuknya lama, bayarnya mahal tuh. Karena mesti geser sampai umur 0 tahun. Ya, begitu. Sekalian pesan sponsor, makasih. Okay. Terus Tante, kalau untuk mengatasi trauma itu gimana? Untuk menyembuhkan? Nyembuhinnya ya tentunya nggak sekali jalan ya. Tadi sekalian saya udah sebut sebenarnya sih ya. Konsultasi psikologi ya, dan pastinya juga punya koneksi dengan Tuhan. Beresinnya sama-sama. Saya lebih setuju penanganan holistik ya. Karena bukan cuma aspek psikisnya saja, tapi juga kerjasama dengan Roh Kudus. Itu udah paling manjur lah, udah paling maknyus gitu ya. Karena kalau aspek psikologis kan baru sebagian ya, jiwanya ya, pikiran, perasaan, kemauan. Tapi unsur yang paling esensial dari manusia itu kan spiritnya, rohnya, ini belum terjamah. Nah, kalau kalian percaya Yesus itu jauh lebih gampangnya tanda kutip, karena bisa bongkar abis ya. Dan Roh Kudus akan menolong kalian untuk juga bisa ngebersihin banyak luka yang bahkan gak keinget lagi gitu. Dengan ya, Tuhan akan ingatkan. Saya udah berkali-kali ketemu dengan orang, ini gak hipnotis ya, gak hipnotis bahwa wah nanti gua dibikin apa suruh jadi kura-kura gitu. Enggak usah khawatir. Dalam keadaan sadar, berdoa, dia bisa dengar suara saya bisa dengar tentunya suara dia gitu kan. Dan dia bisa ada dalam pengalaman karena kasih karunia Tuhan, dia bisa ada sampai ke dalam kandungan ibunya, bisa sampai situ, beresin sampai situ, bisa.
Ya, itu kalau memang perlu sampai situ. Tapi kadang-kadang cukup sampai umur berapa karena memang poinnya di situ bisa. Tapi ya tentunya bukan kuat gagah manusia, itu karena kerja Roh Kudus yang tolong kita. Aku gimana kalau aku doa sendiri? Ya bisa, monggo silakan. Tapi sediain waktu secukupnya. Secukupnya kapan? Nggak cukup 10 menit, bisa jam-jaman. Libur deh ambil cuti. Perlu cuti mungkin ya, karena bisa panjang gitu sesinya. Dan kadang-kadang bisa tergeletak dulu, capek, lemes. Makan dulu, jangan lupa ya. Udah gitu doa lagi. Sediakan tisu, ember, handuk. Karena wah itu pasti bisa banjir air mata dan ya dengan aparatnya lah, aparat terkait ya begitu kira-kira. Oke, tapi tenang aja ya, seperti yang tadi Tante Henny mention juga, nanti air matanya dihitung juga sama Iya, Tuhan, ya? dihitung Tuhan, jadi banyak tuh. Oke. Terus Tante, ini sebenarnya cukup penting juga sih. Gimana cara kita untuk maintain self-esteem itu sendiri? Ya, karena kita ini lihat dalam perspektif ilahi, God's perspektif, ya tentunya maintainnya dalam firman Tuhan dong, ya kan? Jadi itu Alkitab ya, dibaca. Jangan cuma baca judulnya, Alkitab. Baca isinya, apalin. Ya, orang tuh yang tetangga kita itu bangga karena khatam gitu. Kita udah ada yang khatam Alkitab ya? Jangan khatam Alkitab dulu deh, khatam Taurat gitu. Cuman Kejadian sampai Ulangan aja. Kayaknya kita nggak hatam-hatam ya. Ayat aja balik-balik. Nah, coba deh, kalaupun nggak harus hafal-hafal sampai selengkap-lengkapnya Alkitab dari pada mulanya adalah firman, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi bla 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 sampai ujung Wahyu pasal 22 ayat 20. Yang menurut kalian ayat-ayat yang berguna, bergizi buat saya, apalin supaya kalau ada bisikan syaiton, ya kan bisa aja kan dia cuma bisik aja kan bisa kan ya, bisa langsung kita bantah gitu. Gimana Yesus menang dalam cobaan? Dia bolak-balik bilang ada tertulis, tulisan apa? Tulisan firman Tuhan. Jadi lawan suara-suara sumbang dengan firman Tuhan, maintain self-esteem dengan firman Tuhan. Tapi kalau dengarnya cuma seminggu sekali, 1-2 ayat lagi, kita baca 1 ayat buat seminggu, nggak cukup kakak, kurang. Setiap hari itu mesti baca, mau berapa pasal? Kalau mau selesai 1 Alkitab, 4 pasal sehari. Mau lebih cepat, hafalin, baca 8 pasal sehari, setengah tahun beres. Aku mau baca sebulan, wah kaliin aja dah. Silakan. Tapi kalau aku cuma bisanya 1 hari 1 pasal, nggak apa-apa, 4 tahun selesai. Dan kalau ketemu ayat yang bagus, hafalkan. Nggak usah nunggu lomba, wah grup A, grup B, nggak usah nunggu lomba, hafalin. Ya, supaya Roh Kudus akan mengingatkan kita akan ayat-ayat itu pas lagi dalam kondisi jelek. Kalau lagi, wah cuan gede, nilai bagus, ayat mah lewat gak apa-apa, haleluya aja kita. Tapi justru kalau lagi ada di dalam lembah air mata, wah itu ayat sangat kita perlukan, itu aja bisa kebantah melulu sama kita sendiri. Apalagi kalau nggak ada ayat yang nempel dalam satu, bahaya, ya gitu. Maintainnya dengan firman Tuhan. Oke, maintain dengan firman Tuhan ya teman-teman. Oke, kita sudah melihat dari kejauhan nih Tante, udah ada yang angkat tangan. Kau Ucup mau nanya nih, boleh dikasih ke Roberto? Lengkap banget ya Kak Roberto. Nah, oke. Cek, oke siap. Merdu Kak. Lu perkenalan nggak usah lah. Nama saya Yusuf. Mau nanya kan, kalau ketemu misalnya nih temen yang atau yang kita kenal nih, yang modelannya begini nih, ada trauma, entah orang percaya ataupun mungkin yang belum percaya gitu. Itu gimana ya kita asumsi misalnya ya kita kan juga self esteem kita perlu jaga kan, nggak sempurna juga. Cuman karena kita tahu nih orang perlu nih kita bimbing tuh gimana cara kita mengapproach-nya ya, maksudnya cara membimbing yang benar dan nggak menghakimi atau nggak menyudutkan, tapi kita tahu kita mau bawa nih teman kita supaya kalau bisa berubah gitu ke arah yang lebih baik. Oke, thank you, pertanyaan bagus. Yang pasti kita datang sebagai teman dulu.
ya. Jangan sok jadi penasehat, apalagi jadi hakim, jaksa gitu. Jangan, itu profesi di tempat lain, ya. Tapi kalau urusannya dengan teman, jadi teman dulu. Nggak pakai, benar itu kata-kata tadi, nggak pakai penilaian, nggak pakai penghakiman gitu, nggak bilang lu salah atau apa. Duduk aja dekat dia, duduk aja dekat dia dulu, ngobrol, dengerin dia, oh gitu ya. Terus nanti ada tekniknya sebenarnya untuk ngomong, untuk kalau gini gimana, kalau gitu gimana, untuk buka pikirannya. Jangan, lu tuh jangan gini jadi orang, nggak bagus lu, mestinya begini, mestinya begitu. Apaan sih lu, gue mau cerita aja nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau kita mencoba buka pikirannya dengan bertanya, ya, itu biasanya dipakai di teknik coaching sih. Dengan bertanya, dia justru akan terbuka pikirannya. Iya benar juga ya, kenapa gua nggak kepikiran Cuk? Mungkin begitu, ya. Tapi kalau kita yang sok kasih masukan, sok kasih penasehat, mental. Karena orang dengan self esteem jelek biasanya punya benteng tebal. Jadi jangan sok ngasih tahu, ya. Kalau mau doa puasa dulu, tangking dulu 40 hari, 40 malam plus plus banyak gitu. Nantinya memang harus jenis ini bisa dilawan dengan doa dan puasa. Tapi kalau belum puasa belum, doa kagak, baca Alkitab lupa, ya. Diperlengkapi dulu dah dengan selengkap senjata Allah. Ya, karena mental aja pokoknya gitu untuk masukan-masukan yang dia udah tahu. Kadang-kadang gue udah tahu, lu gak usah kasih tahu, gue udah baca Alkitab bolak-balik. Lu belum, bisa dibantah balik sama dia gitu. Jadi temenin aja dulu, ajukan pertanyaan untuk buka wawasan. Kalau dia bilang menurut lu gimana, kasih tahu baru. Tapi kalau dia belum ngomong menurut lu gimana, jangan ngomong dulu, tahan dulu, ya, sampai dia yakin dengan kita bermaksud baik, baru bisa masuk. Itu takes time. Kalau mau menolong orang itu perlu waktu. Walaupun kita udah gregetan, dia udah pengen gerget ke aspal gitu ya. Sabar, dengan sabar disayang Tuhan. Ya, terima kasih. Oke, gimana Kak Ucup? Ya, jelas. Oke. Terima kasih, Tan. Oke. Terima kasih Kak Ucup untuk pertanyaannya juga. Ada yang lainkah teman-teman Energize People yang masih mau bertanya lagi? Disuruh sini kayak ada yang nyenggol-nyenggol gitu. Mau nanya? Gimana sih? Kayaknya tinggal dikasih mic aja atau juga bersuara. Iya. Nanya kan nih, ini mumpung ada Tante Henny kita bisa, kalau bayar konsul nanti beda lagi. Tiap minggu nih dibuka. Iya. Nyalain dong. Cik. Sabar. Tes. Pertanyaannya simpel aja sih Kak. Kadang kan kita tuh terkadang katanya harus ngerasa hina gitu di depan Tuhan karena emang kita kan orangnya berdosa segala macam gitu kan. Jadi ada orang yang bilang sebaiknya kita tuh ngerasa hina supaya kita nggak jadi orang yang sombong gitu. Tapi di materi ini kan kita benar-benar dijelasin bahwa kita tuh seharusnya merasa berharga karena di mata Tuhan kita berharga gitu. Nah, kira-kira mana ya yang lebih benar gitu? Kita harus lebih condong kemana gitu? Terus mungkin kayak apakah ada waktu-waktu yang tersendiri gitu? Kapan kita harus merasa hina? Kapan kita harus merasa berharga? Itu sih. Thank you. Iya, makasih. Pertanyaannya menarik. Itu siapa yang ngajarin? Tapi gini, memang ada benernya juga sebagian ya dari rasa hina. Tapi maksudnya rasa hina itu artinya rasa nggak menyombongkan diri sebenarnya ya. Orang rasa berharga bukan berarti sombong, ya. Karena aku dapat Tuhan yang punya Tuhan yang luar biasa, yang punya seisi alam semesta langit dan bumi ada di bawah kuasanya. Mestinya kita rasanya gimana? Bangga dong, ya nggak? Kalau kita misalnya diangkat anak nih, kita mah anak dari mana tahu ya, terus diangkat anak. Ini rumahmu sekarang gitu.
rumahnya gede banget gitu, mau apa aja ada, uang nggak ada nomor serinya. Terus kamu mau apa nak? Ya aku mau mie tek-tek aja deh. Yang bener lu gitu kan. Karena apa? Karena kita diangkat anak oleh orang yang maha kaya, maha punya. Nah ini itu masih manusia tuh. Ini lebih besar lagi. Mau bikin planet aja tinggal ngomong, nggak usah diracik dulu. Planet jadi matahari jadi tinggal ngomong. Ya apalagi dengan manusia yang dia bikin khusus gitu kan ya. Cuma satu aja, dua yang dia bikin khusus. Selebihnya mereka beranak pinak begitu. Tetapi artinya apa? Kita itu begitu berharganya. Harusnya kita datang dengan bangga. Tapi bangga tahu diri, bangga yang tahu diri. Nah, disitulah unsur rendah hati, bukan rendah diri. Kita perlu. Gak bisa sombong sama Tuhan. Siapa lo kata Tuhan ya? Tuhan, aku begini, aku malaikat yang namanya Lucifer itu kesayangan Tuhan sebenarnya. Dapat otoritas besar untuk pimpin paduan suara. Dari tangannya, mulutnya, badannya itu musik semua. Diangkat tangan mungkin bunyi ting, gitu kan ya. Diangkat tangan kiri ntar bunyi apa lagi gitu, jreng gitu, mungkin begitu. Begitu mulianya dia masih berasa kurang. Mau jadi seperti Tuhan, mau ngalahin Tuhan, Tuhan bilang out, kurang ajar gitu. Ya, nggak bisa kita banggain diri sombong, nggak bisa kita sombong. Tetap harus rendah hati, bangga tapi rendah hati. Punya rasa harga yang cukup tapi tidak kelewat tinggi. Nah, tapi jangan merasa hina. Jangan merasa hina. Karena kalau sampai kita merasa hina, kita menghina Tuhan. Ya. Cuma kalau ada kata-kata aku ini seperti ulat katanya gitu. Ya itu kata-kata puitis yang coba merendahkan diri di hadapan Tuhan, menempatkan diri rendah di hadapan Tuhan, tapi bukan berarti orang-orang yang ya harus tampil secara hina, tidak. Kita tetap berharga. Tuhan kasih kita, Tuhan menyayangi kita, mengangkat kita tinggi. Bahkan sebenarnya, ini karena waktunya gak cukup ya, tapi saya mau kasih tahu pendek aja. Kita itu dapat otoritas. Seperti yang Tuhan bilang, engkau punya otoritas untuk nginjak kalajengking, untuk nginjak ular-ular dan kalajengking. Artinya apa? Kita punya power, authority dari Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah menebus kita. Bukan karena kita yang luar biasa. Dia sudah menebus kita. Jadi harusnya self esteem kita benar, bagus di hadapan Tuhan. Gitu ya, pas ya, kasih. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, waktunya sayang sekali sudah habis dan pertanyaan list tadi menjadi penutup sesi kita pada Q&A hari ini. Nah, Tante, adakah closing statement Tante untuk terakhir buat menguatkan kita terhadap self-esteem kita sendiri? Ya, sedikit saja. Artinya gini, kalau Tuhan saja lihat kita ini berarti, berharga di matanya, kita ini siapa? Tuhan bukan. Bisa jadi Tuhan nggak bisa. Kalau Tuhan yang ciptakan kita, lihat kita sebegitu berharganya, masa kita berani-beranian melihat diri kita begitu rendah di hadapan Tuhan, begitu rendah di hadapan manusia, begitu rendah di hadapan diri kita sendiri. Sudah waktunya kita bertobat, bukan cuma berubah, bertobat. Karena kita selama ini salah lihat, salah dengar, salah pikir, salah rasa, dan banyak kali salah ucap. Mulai hari ini, tempatkan diri pada perspektif yang benar. Engkau terlalu berharga di hadapan Tuhan sampai Yesus mau mati buat hidupmu dan hidupku. Bertobat hari ini, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Tante Penny untuk pertanyaan hari ini, materinya. Sama-sama, thank you juga. Tante, kita sudah boleh kembali ke tempat kita masing-masing karena aku akan menyerahkan untuk selanjutnya ya, Civanti. Kita sambut Civanti kembali. Nah teman-teman, tapi ini talk show ini akan kita adakan mungkin reguler, mungkin di bulan depan, 2 bulan depan. Tapi teman-teman, ini adalah acara apa ya,
spesial gitu lah ya teman-teman. Jadi nanti akan ada kesempatan lainnya dengan tema-tema yang lainnya, dengan narasumber yang lainnya juga. Thank you teman-teman, aku pamit undur diri. Oke, puji nama Tuhan ya, kita semua diberkati hari ini. Saya berdoa biar saya juga teman-teman semua di tempat ini bisa punya self esteem yang benar di mata Tuhan, dan yang udah punya yang benar, kita juga sama-sama mau maintain self esteem kita. Amin. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Silakan untuk mempersiapkan, dan Asher juga boleh untuk bersiap-siap. Baik, sebelumnya kita mau sama-sama bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah di-sharingkan pada hari ini. Kami mendapatkan sesuatu ya Tuhan, dan pimpin kami Tuhan supaya kami menghidupi apa yang kami dapat pada hari ini, kebenaran firman-Mu, dan kami juga mau semakin bergaul erat dengan Engkau Tuhan. Sebentar, kiranya tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu telah memberikan segalanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar kiranya persembahan ini boleh dapat berguna untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi sama-sama katakan amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ko Ucu. Oke, makasih Tante. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita pulang, aku mau bacain beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih buat Tante Heni Terawan yang sudah membagikan tema sharing hari ini. Teman-teman dapat sesuatu hari ini? Tolong ya diingat ya, self esteem ya, jangan ngerasa aku mah apa tuh, awas ya, masih kayak gitu ya, awas. Belajar ya. Tuhan aja menilai kita berharga loh, udah ditebus, masa kita mau kayak menggantikan nilai yang seberharga itu di hidup kita. Oke, terus yang kedua, terima kasih buat teman-teman Energize yang udah main hari ini, di depan, di belakang, semua yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Lalu minggu depan kita akan beribadah kembali di jam dan tempat yang sama-sama ngumpul ya. Oke, terus biasa yang belum follow, kayak hari ini gitu kan, formatnya beda ya, karena udah ada pengumuman di IG gitu. Jadi pantangin terus Energize. Lalu kalau mau terlibat juga dalam pelayanan, kalau udah ya selesai ikut CF 1 dan 2, boleh cari teman-teman pengurus, cari aku atau enggak, supaya nanti bisa follow up ke misi masing-masing. Terus kalau mau join di WA group juga, boleh ya cari kita lagi. Yang belum join e-group juga ya, kalau mau join jangan sungkan ya, mencari kita semua gitu, pengurus, ketua ya, pokoknya jangan sungkan.
nanti biar kita bisa arahin. Jadi sekarang itu ada per wilayah yang kurang lebih, yang di barat, utara, pusat ada 3. Nah, kalau nanti kita nanti bisa arahin teman-teman untuk join yang mana. Lalu yang terakhir, apakah ada jiwa baru yang baru pertama kali datang hari ini? Kalau ada, boleh angkat tangan. Kalau enggak, yuk kita sama-sama bawa. Kalau misalnya tahu nih ada temen yang udah kelamaan online lah, terus atau misalnya nggak ada tempat ibadah tetap, boleh kok diajak kesini gitu sama-sama beribadah. Terus yang terakhir lagi, yang ulang tahun di bulan September minggu depan jangan lupa datang ya, mau dirayakan dan didoakan. Ya minggu depan jangan lupa datang ya. Yaudah itu aja sih. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah Energies hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa sama-sama berkumpul Tuhan di tempat ini dengan selamat, dengan orang atau apapun. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan seminggu ini. Tuhan Yesus sungguh baik buat hidup kami dan buat hidup keluarga kami. Terima kasih Bapa. Juga terima kasih Tuhan, hari ini Badan Energies juga sudah berjalan dengan baik Tuhan dengan format talk show ini. Tuhan berkati Tante Henny Tuhan yang sudah membagikan sharing hari ini tentang self esteem ini Tuhan. Biar Tuhan berkati beliau, berkati apapun pekerjaannya, usahanya dan pelayanannya, apapun yang Tuhan taruh di hidup beliau. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan terus hikmat-Mu buat beliau, manfaat-Mu semua, kesehatan, kekuatan daripadamu sehingga dimanapun beliau berada, beliau dapat berdampak baik Tuhan. Dan Tuhan yang disenangkan atas apapun yang beliau lakukan. Juga ajar kami Tuhan untuk memandang diri kami berharga, bukan untuk sombong tapi untuk kami tahu dan bangga dan tetap rendah hati bahwa memang Tuhan sebegitu menganggap diri kami berharga Tuhan. Banyak tulis seperti biji mata Tuhan, seperti biji matamu Tuhan, dijaga Tuhan seperti biji mata. Biar kami menganggap Tuhan diri kami berharga karena memang Kau sudah bayar mahal Tuhan di kayu salib untuk menebus kami semua. Biar kami nggak rendah diri, kami nggak gampang digoyahkan oleh prinsip dunia, tapi kami sadar Tuhan ada hidup kami, dan biar waktu kami melangkah, waktu kami beraktivitas, kerja, sekolah, Tuhan kami ingat ada Tuhan, dan biar hidup kami boleh jadi gambar Kristus yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak buat teman-teman juga yang udah ambil pelayanan hari ini. Tuhan berkati Tuhan, studi, pekerjaannya, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati kebutuhannya, keluarganya juga Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, dan aku percaya Tuhan yang akan terus pimpin teman-teman ke depannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak buat Energies People, juga buat kami semua Tuhan, buat pengurus pelayanan, buat jemaat semua Tuhan. Kami mau belajar menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, biar kami nggak gampang untuk digoyahkan oleh dunia ini. Biar kami terus berpegang sama Tuhan. Dan aku berdoa buat teman-teman semua, berkati baik studi, kerjaan, usaha, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati juga keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan, dan aku percaya Tuhan yang akan terus pimpin kehidupan dan teman-teman semua semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kami semua sehari-hari. Biar kami bisa saksikan Tuhan lewat apa yang sudah kami rasakan dalam penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak juga buat Gereja Batu Tulis Tuhan. Tuhan berkati Om Peter, istri, kedua anaknya, berkati semua ketua departemen, majelis, full-timer, jemaat, semua yang terlibat yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kami bisa bersinergi menjalankan amanat agung Tuhan, biar dimanapun kami berada, baik buat lingkungan Batu Tulis ini dan buat lingkungan dimanapun kami berada, biar kami boleh jadi dampak yang baik, bisa membagikan kasih dan Injil Kristus dimanapun kami berada. Juga untuk nanti bulan depan mau ada pemilihan gembala Tuhan, kami menyerahkan acara pemilihan ini dalam tangan-Mu.
Kami percaya semua calonnya baik Tuhan, biar Tuhan yang berikan kami hikmat dalam memilih sehingga kami bisa memilih sesuai dengan kehendak Tuhan dan biar acaranya berjalan dengan lancar dan baik. Juga untuk bangsa Indonesia ini Tuhan berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua menteri, semua lini pemerintahan yang terlibat Tuhan. Minta hikmat Tuhan buat para pemimpin menjalankan pemerintahan ini sehingga bisa terus berjalan dengan baik. Ada inovasi yang baik Tuhan untuk negara ini. Tuhan menutup bungkus, Tuhan melindungi setiap kami. Tuhan juga untuk pemilihan presiden tahun 2024 Tuhan, kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan biar semuanya bisa berjalan dengan baik dan biar tertib dan bisa ada presiden yang bisa meneruskan pemerintahan Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain dan ada yang pulang dan beraktivitas biar Tuhan Yesus yang melindungi, menutup hidup kami sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat. Boleh pulang juga ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kurang suatu apapun. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, masa depan kami, kebutuhan kami dalam tangan Tuhan. Dalam besok kami beraktivitas seminggu ke depan, biar kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mau belajar punya hubungan pribadi dengan Tuhan, baca kita punya saat teduh, biar hidup kami bisa terus kuat dan gak gampang tergoyahkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yuk sama-sama kita angkat tangan untuk menerima doa berkat. Haleluya. Jadilah orang-orang muda yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah sesuai dengan cara pandang Allah, sehingga boleh membagikan nilai-nilai tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Diberkatilah setiap kehidupanmu, diberkati keluargamu, diberkati setiap orang-orang yang ada di sekitarmu, untuk engkau boleh menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah pada pagi hari ini berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita saat ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita bersama-sama. Dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Oke, bisa deh teman-teman semua, salaman kiri kanan. Salamin juga Tante Heni yang udah membagikan sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.